Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbicara, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haki Najili. Saya mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam semester 4 dengan NIM 2285120006. Dengan ini saya ingin memenuhi atau melengkapi UAS Filsafat Philosophy of Language. Ini saya akan membahas tentang pengertian filsafat bahasa, pengertian linguistiknya. Langsung saja ya. Filsafat bahasa dan linguistik adalah dua disiplin yang saling berkaitan dalam memahami bahasa. Filsafat bahasa berfokus pada aspek konseptual dan teoritis dari bahasa. Nah, sedangkan linguistik lebih empiris menganalisis struktur dan penggunaan bahasa. Interaksi antara keduanya ini telah menghasilkan wawasan mendalam dalam studi bahasa gitu. Nah, para filsuf mempertentangkan bahwasannya filsafat bahasa itu ada dua, ada bahasa bersifat fisis, ada bahasa bersifat nomos. Nah, bahasa bersifat fisis ini bisa dibilang juga alami. Kalau bahasa bersifat nomos, konvensi. Nah, filsafat bahasa yang bersifat fisis ini atau alami maksudnya bahasa mempunyai hubungan asal-usul sumber dalam prinsip-prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri gitu. Dalam bidang semanik atau yang menganut paham ini, setiap kata mempunyai hubungan dengan benda yang diacunya. Dengan kata lain, setiap kata mempunyai makna secara alami gitu. Secara fisis atau sebaliknya, kelompok yang lain, kaum konvensial berpendapat bahwa bahasa itu bersifat nomos atau konvensi. Apa itu yang bersifat nomos dan konvensi? Makna kata itu diperoleh dari hasil-hasil tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai kemungkinan bisa berubah gitu. Yang menurut kaum konvensional, anomatophe itu hanya suatu kebetulan saja. Nah, sebagian besar dari konsep benda yang bersifat dan keadaan yang sama diungkapkan dalam bentuk kata yang berbeda gitu. Misalnya ada pertentangan mengenai analogi dan anomali gitu, yang menyangkut masalah bahasa itu sesuatu yang teratur atau tidak teratur gitu. Aristoteles dan Plato menganggap bahasa bersifat teratur itu adanya kelompok anomali bahasa tidak teratur. Menurut kelompok anomali, bahasa itu tidak teratur gitu. Kalau bahasa teratur, misalnya bentuk jamak dalam bahasa Inggris dari kata book menjadi books, tetapi dari kata chill, seperti contohnya childer atau bukan chill gitu. Nah, keteraturan itulah yang bisa menyusun tata bahasa gitu. Selanjutnya, pengaruh filsafat bahasa terhadap linguistik gitu. Linguistik modern dan filsafat bahasa ini, munculnya linguistik modern bersamaan waktunya dengan munculnya filsafat analitika bahasa gitu, yaitu pada awal abad ke-20 Masehi gitu. Linguistik modern ini yang berkaitan dengan terbitnya buku Cours de Linguistique atau Generation yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure 1957 sampai 1913.
Bapak linguistik modern ini, Ferdinand de Saussure ini seorang bapak linguistik modern yang disusun oleh Charles Bailey dan Albert Schweitzer.